Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah baik ya. Kita selalu diberi kesehatan dan perlindungan terutama dari virus-virus jahat. Anak-anak ibu sekalian tetap selalu menjaga kesehatan kalian dan mematuhi protokol kesehatan. Baiklah, sebelum kita memulai materi pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akan mengabsen nama-nama kalian ya. Karmila Yanti. Hadir, Bu. Ya. Cindy Sataro. Hadir, Bu. Zahrotul Aulia. Izin, Bu. Izin kenapa? Gangguan sinyal, Bu. Oh, yaudah. Semoga dia sinyal yang kuat ya nanti. Ya, oke. Kita mulai ya materi pembelajaran hari ini. Oh ya, minggu lalu kita sudah mempelajari terkait tentang protista mirip hewan. Nah, di sini ada yang mau menjelaskan materi kita kemarin? Saya, Bu. Ya, Mbak Cindy silahkan. Jadi saya ingin menjelaskan terkait materi kemarin, yaitu tentang protista mirip hewan. Nah, di protista mirip hewan ini terdapat ciri-ciri. Yang pertama, dan memiliki alat gerak berupa silia, flagella, dan pseudopia. Baik, terima kasih Mbak Cindy. Nah, alhamdulillah sih ingat ya materi kita minggu kemarin. Kemudian untuk materi hari ini sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, dari gambar yang Ibu tampilkan di PPT ini, kira-kira ini gambar apa? Gambar ganggang atau alga merah sama alga hijau, Bu. Nah, benar sekali. Terima kasih Mbak Mila. Jadi kalian masih ingat ya bahwa di gambar ini merupakan ganggang. Ini yang sudah dijelaskan Mbak Mila, ini ganggang merah dan ini ganggang hijau. Nah, untuk yang kemarin kita mempelajari kingdom protista hewan. Nah, sekarang kira-kira kita mempelajari kingdom apa dari gambar ini? Protista tumbuhan, Bu. Iya, protista mirip tumbuhan. Memasuki materi protista tumbuhan, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran materi kita hari ini, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi kenapa sih protista yang digambar ganggang tadi itu merupakan protista mirip tumbuhan. Kenapa tidak disebut dengan protista masuk ke dalam kingdom tumbuhan? Karena protista kingdom yang mirip tumbuhan ini dia itu belum dapat diamati berdasarkan akarnya, kemudian batangnya dan daunnya. Jadi belum pembagiannya itu belum terlihat. Jadi dari ganggang tersebut hanya menyerupai atau mirip sama tumbuhan. Paham? Paham, Bu. Oke, baiklah. Di sini Ibu tidak akan menjelaskan secara detail tentang protista mirip tumbuhan, tetapi Ibu akan memberikan kalian video terkait penjelasan protista mirip tumbuhan. Nah, Ibu harap kalian bisa memahami dari materi dari video yang Ibu tampilkan ya. Silahkan diperhatikan. Protista mirip tumbuhan ini biasa kita kenal dengan sebutan ganggang atau alga. Alga ini dikatakan mirip tumbuhan karena memiliki ciri-ciri bisa menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Lalu, kenapa alga ini tidak dikelompokkan dalam tumbuhan? Alasannya karena alga ini tidak memiliki bentuk tubuh yang sama. Jika pada tumbuhan memiliki akar, batang, maupun daun. Nah, pada alga ini kita bisa dibedakan antara akar, batang, maupun daunnya. Jadi, alga ini dikatakan hanya milik tumbuhan saja dan bukan termasuk jenis tumbuhan. Berdasarkan pigmen yang dikandungnya, alga dibagi menjadi beberapa kelompok, di antaranya yang pertama yaitu ada alga hijau atau bahan
bahasa ilmiah yang berukuran makroskopis atau bisa dilihat secara langsung menggunakan mata. Chlorophyll alga yang kedua yaitu alga merah yang memiliki bahasa ilmiah Rhodophyta. Dikatakan warna merah karena alga ini memiliki pigmen picoerythrin atau pigmen warna merah. Alga merah ini bisa kita temukan di daerah yang selanjutnya yaitu ada alga kecoklatan atau bahasa ilmiahnya itu Phaeophyta. Dikatakan alga coklat karena yaitu ada Chrysophyta atau alga keemasan. Alga keemasan ini memiliki pigmen warna yang dominan yaitu karotin atau coklat putih. Alga selanjutnya yaitu ada Pyrophyta atau alga api. Pyrophyta ini dikatakan sebagai alga api karena dapat memancarkan cahaya sehingga berwarna merah nyala. Alga yang terakhir yaitu Euglenophyta. Tahukah kamu, Euglenophyta ini merupakan kelompok alga yang bisa dikatakan mirip hewan dan juga bisa dikatakan mirip tumbuhan. Euglenophyta ini dikatakan mirip tumbuhan karena sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, baik. Tadi kita sudah melihatkan video yang sudah Ibu tampilkan. Untuk selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Ibu akan memberikan LKPD. Ibu akan mengirim di WA ya. Ya, Bu. Apakah sudah masuk? Sudah, Bu. Nah, oke. Baiklah, Ibu akan memberi 2 menit untuk kalian mengerjakan LKPD-nya. Dimulai dari sekarang ya. Baik, sepertinya waktu untuk berdiskusi sudah habis dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja diskusi kalian. Ibu minta dari kelompok 1 terlebih dahulu. Baik, Bu. Baiklah, izin Bu, saya presentasikan hasil diskusi pada kelompok 1 dengan pertanyaan, jelaskan ciri-ciri protista mirip tumbuhan. Nah, dari hasil diskusi kami, ciri-ciri protista mirip tumbuhan itu yang pertama ada organisme eukariotik. Kedua, memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa dan lignin. Yang keenam, ada yang uniseluler, namun ada juga yang multiseluler. Mungkin itu saja hasil diskusi dari kelompok 1. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2. Ya, Mbak Mila, silakan. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi saya dan kelompok saya. Pertanyaan, jelaskan secara singkat klasifikasi protista mirip tumbuhan. Jadi jawaban kami adalah semua anggota kingdom protista merupakan eukariotik, mempunyai inti yang jelas dan organel yang dikelilingi membran. Respirasi terjadi secara aerob. Protista mirip tumbuhan dibagi menjadi 7 filum, yaitu Eugenophyta, Xerophyta, Basilorophyta, Pyrrhophyta, Rhidophyta, dan Chlorophyta, Bu. Baik, jadi untuk kelompok 2 juga sudah bagus, presentasinya udah sangat benar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Oke semuanya, sebelumnya Ibu akan menjelaskan secara singkat lagi terkait protista mirip tumbuhan. Jadi protista mirip tumbuhan ini sebenarnya yaitu kan termasuk kingdom protista. Kenapa dia tidak kita masukin ke dalam kingdom tumbuhan? Karena sebenarnya untuk kingdom mirip tumbuhan ini dia itu tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Kemudian kelompok-kelompok dari protista mirip tumbuhan ini ada 7 filumnya ya. Tadi sudah dijelaskan dari kelompok 2 yaitu filumnya itu ada 7. Oke, sepertinya penjelasan Ibu sudah sangat jelas. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cindy belum, Bu. Oke, sebelum kita mengakhiri materi kita pembelajaran hari ini, ada yang ingin menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, Mbak Mila, silakan. Saya akan menyimpulkan materi kita hari ini, yaitu protista mirip tumbuhan disebut juga sebagai alga atau ganggang, bersifat autotrof yang artinya memiliki klorofil dan dapat membuat makanan sendiri.
Ia bersifat eukariotik karena memiliki dinding sel atau kloroplas. Alga memiliki 3 cara reproduksi, yaitu secara vegetatif, aseksual, dan seksual. Ya, bagus Mbak Mila. Terima kasih atas kesimpulannya. Jadi dari hasil materi kita, ternyata protista mirip tumbuhan itu termasuk kingdom protista karena tidak bisa dibedakan antara akar, tumbuhan, dan daun. Oke anak-anak Ibu, materi pembelajaran kita hari ini cukup di sini. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.